Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang menceritakan tentang seorang pro player di sebuah game. Film yang berjudul Ready Player One menceritakan tentang dunia di tahun 2045, di mana di tahun itu manusia tak bisa membedakan mana dunia nyata dengan dunia virtual. Maka dari itu sebuah perusahaan membentuk game yang sangat diminati oleh para manusia di seluruh dunia. Suatu ketika sang pencipta membuat sebuah sayembara di mana setiap pemain yang berhasil mengumpulkan 3 kunci rahasia, maka pemain itu berhak untuk mendapatkan seluruh kekayaan perusahaan game, termasuk mengontrol game itu sendiri. Lantas, orang berbondong-bondong menghalalkan segala cara untuk memenangkan 3 kunci rahasia tersebut. Siapa pemenangnya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh seorang pria bernama Wade Wade. Pria kelahiran Ohio yang tak memiliki kehidupan di dunia nyatanya karena merasa tak berguna untuk berkegiatan di dunia nyata. Wade memutuskan untuk bermain sebuah game besutan seorang pria bernama Holiday dan Morrow. Permainan itu bernama Oasis. Di tempat tersebut semua orang berhak melakukan apapun selayaknya mereka hidup di dunia nyata. Itulah yang menjadi alasan mengapa Wade bersama manusia lain memutuskan untuk menjalani kehidupan di dunia virtual. Di permainan Oasis, Wade yang menggunakan nickname sebagai Parzival bisa mendapat teman selayaknya ia di dunia nyata. Teman-teman dari Wade bernama Aech, So, dan Daito. Parzival juga sangat mengagung-agungkan pencipta game tersebut, yaitu Holiday. Bahkan saat Holiday telah tewas dan mengadakan sayembara, Parzival turut ikut serta ke dalam sayembara tersebut. Di dalam sayembara itu, Holiday mengatakan jika sayembara yang ia ciptakan bernama Easter Egg, terdiri dari 3 kunci rahasia yang harus para pemain kumpulkan untuk membuka sebuah pintu yang nantinya berisi kontrak. Ya, kontrak bahwa pemain berhak mendapatkan seluruh kekayaan permainan Oasis. Salah satu cara untuk mendapatkan kunci pertama adalah dengan bermain balapan. Parzival bersama rekan-rekannya terutama Aech tentu langsung antusias ikut serta dalam permainan tersebut. Tetapi meskipun begitu, dari tahun ke tahun tak pernah ada satupun pemain yang berhasil memenangkan balapan tersebut, dikarenakan rintangan yang sangat sulit untuk ditempuh. Bahkan ada sebuah perusahaan bernama IOI yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan kompetisi itu. Salah satunya dengan merekrut pemain sebanyak-banyaknya agar mereka mau bermain menggunakan nama IO Sixer untuk memenangkan kompetisi Holiday. Setelah balapan telah dimulai, seperti biasa, Parzival yang telah memang mempelajari segala rintangan yang berada di permainan itu bermain dengan cukup baik, termasuk Aed, rekannya. Tapi ada salah satu pemain rahasia bernama Artemis yang dinilai cukup baik dalam bermain. Dan saat mereka berdua sedang bersaing menuju garis finish, Parzival yang merasa jika mustahil untuk memenangkan balapan tersebut langsung keluar dari mobil dan menarik Artemis yang tengah mengendarai motornya dengan cepat. Benar saja, tak lama kemudian seekor King Kong muncul dan menghancurkan motor milik Artemis. Tak bisa marah karena Parzival telah menyelamatkannya, Artemis pun langsung mengambil kembali helm miliknya. Karena merasa bersalah, Parzival lalu menawarkan pada Artemis untuk memperbaiki motor miliknya. Akhirnya Artemis pun dibawa ke bengkel milik Aech. Di sana Parzival sangat bersemangat menjelaskan beberapa alat milik Aech yang dinilai sangat langka. Setelah 10 menit berlalu, motor milik Artemis pun selesai diperbaiki. Ia lalu pergi begitu saja dan Aech bisa mendeteksi detak jantung Parzival yang semakin berdegup kencang. Namun meskipun Parzival sangat hebat dan cukup dikenal di dunia Oasis, di kehidupan nyatanya ia tak begitu menarik. Kedua orang tuanya tewas, sementara kini dirinya tinggal bersama paman dan bibinya yang sangat kasar. Karena hal itulah Parzival memutuskan untuk menghabiskan waktunya di dunia Oasis.
Ia lalu pergi ke jurnal Holiday untuk mencari petunjuk cara menyelesaikan balapan yang sangat sulit untuk ditaklukkan. Di sana Parzival menonton pesta kantor yang menampilkan Holiday bersama Morrow sedang berbincang. Tak mendapatkan apapun dari video tersebut, akhirnya Parzival pergi. Namun, saat ia baru beberapa langkah pergi dari video tersebut, ia tiba-tiba berbalik arah ketika Holiday mengatakan, "Mengapa kau tidak mundur perlahan dan mengebut dengan kecepatan tinggi?" Disitulah ia menemukan petunjuk cara mengalahkan permainan pertama. Dengan cepat, ia langsung mengajak rekan-rekannya kembali bermain. Di sana saat para pemain telah mempersiapkan mobil dan motornya untuk melaju dengan kencang, Parzival hanya menunggu waktu yang tepat. Bahkan Parzival tak memperdulikan Artemis yang menyapanya. Hingga saat para pemain telah melaju, Parzival justru memutuskan untuk mundur. Ya, ia memundurkan mobilnya hingga tiba-tiba ia masuk ke sebuah ruangan. Di ruangan itu, ia bisa melihat bagaimana rintangan keluar dan masuk. Serta ia juga bisa melihat bagaimana para pemain mencoba melewati rintangan tersebut. Setelah cukup lama berjalan mundur, akhirnya Parzival tiba di garis finish. Ia pun langsung tiba di sebuah taman yang tak lama muncul seorang kurator bernama Anorak. Di sana Anorak pun memberi selamat pada Parzival karena dirinya menjadi pemain satu-satunya yang berhasil memenangkan pertandingan. Ia pun langsung diberi kunci untuk mendapatkan petunjuk selanjutnya. Setelah Parzival berhasil memenangkan pertandingan, ia menjadi perbincangan hangat di dunia Oasis. Salah satunya oleh perusahaan terbesar kedua yaitu IOI. Sang pendiri yang bernama Sorrento bahkan pergi menemui sang penghancur yang mengendalikan dunia kiamat di dunia Oasis. Pemain itu bernama Airok yang bertugas untuk menghancurkan siapapun. Sorrento memberinya 3 kali upah lebih besar dari jatah yang Airok dapatkan untuk membunuh Parzival. Namun Parzival tak sombong. Ia memberitahu cara untuk mengalahkan balapan tersebut pada Artemis, Aech, So, dan Daito, yang membuat mereka menjadi kelima pemain teratas di papan klasemen. Setelah berhasil menemukan kunci pertama itu sendirian, kini Parzival lebih memutuskan untuk mencari kunci kedua bersama-sama. Saat Parzival pergi ke lobi permainan, ia tiba-tiba dihampiri oleh para pemain lainnya yang menyanjung Parzival karena ia berhasil menjadi satu-satunya pemain yang menemukan kunci pertama. Lalu tiba-tiba datang seorang player bertubuh besar yang membawa Parzival ke sebuah ruangan. Di sana ia menakut-nakuti Parzival, yang ternyata pemain tersebut adalah Artemis yang menyamar. Artemis hanya memberi saran pada Parzival untuk menyamarkan identitasnya. Karena kini Parzival benar-benar menjadi seorang selebritis di dunia Oasis. Lalu mereka berdua pun bersama-sama pergi ke jurnal Holiday untuk mencari petunjuk lain. Di sana mereka melihat video saat Holiday bersama salah satu anak magang sedang berbincang. Betapa terkejutnya mereka berdua ketika mendengar Holiday bercerita jika ia berdansa dengan istri Morrow yang bernama Kira. Namun hal itu justru menjadi sebuah petunjuk bagi mereka berdua. Terdengar cukup menyenangkan, tanpa ada aba-aba, Artemis tiba-tiba mengajak Parzival untuk berkencan di sebuah klub pada pukul 10 malam. Parzival yang terkejut hanya bisa terdiam, dan saat ia kembali ke rumah, ia langsung mencari baju terbaik untuk melakukan kencan pertamanya. Aed sebagai sahabat mencoba untuk meyakinkan Parzival, karena ia khawatir jika Artemis hanya berusaha untuk menghancurkan permainannya. Parzival yang telah dibutakan oleh cinta tak memperdulikan perkataan Aed. Ia tetap pergi ke sebuah klub dan di sana ia tiba-tiba dimintai foto oleh seorang pemain, yang ternyata adalah mata-mata dari Airok. Pemain itu langsung memberikan data milik Parzival ke layar Airok. Tak lama kemudian, Parzival pun langsung bertemu dengan Artemis. Di sana mereka berdua kemudian pergi ke sebuah lantai dansa. Dan saat mereka sedang berdekatan, Parzival tiba-tiba saja mengatakan nama aslinya di dunia nyata, yang membuat Artemis terkejut. Ia memarahi Parzival karena sangat berbahaya jika seorang pemain di dunia Oasis mengatakan identitas aslinya. Benar saja, hal itu terdengar oleh Airok yang langsung mencari data atas nama Wade. Tak lama kemudian, para pasukan IOI langsung datang dan berusaha menangkap mereka berdua. Beruntung karena mereka salah satu pemain terhebat di Oasis, mereka berdua berhasil menghindari pasukan IOI dan langsung pergi dari klub tersebut. Setelah mereka berdua berhasil kabur, Artemis memutuskan untuk berpisah.
Sementara Parzival tiba-tiba mendapat pesan dari petinggi IOI yang bernama Nolan Sorrento. Di sana Sorrento memberi penawaran khusus pada Parzival, yaitu ia ingin Parzival bekerja untuknya. Tentunya Parzival akan mendapat fasilitas mewah, termasuk apartemen tertinggi di Ohio dengan kecepatan internet tinggi. Seluruh item paling mahal dan langka yang berada di dunia Oasis akan ia berikan, dan tentunya gaji. Jika Parzival berhasil mengumpulkan seluruh kunci di Oasis, ia akan mendapatkan uang sebesar 25 juta dolar. Tetapi Parzival bukan orang yang mudah untuk ditawari sebuah penawaran menggiurkan. Terlebih, Parzival telah mengetahui jika Sorrento dibantu oleh seseorang di balik earphone yang ia gunakan. Parzival dengan lantang menolak penawaran Sorrento dan akan perang melawan IOI. Tentu hal itu bukanlah jawaban yang enak didengar oleh Sorrento. Disitulah Sorrento mulai membenci Parzival. Ia mengatakan jika dirinya telah mengetahui siapa Parzival di dunia nyata. Tak lama lagi seseorang akan menghampirinya dan menghancurkan kehidupannya. Awalnya Parzival tak peduli, namun begitu malam berlalu, apartemen milik Bibi dan pamannya tiba-tiba meledak. Tak bisa melakukan banyak hal, Parzival memutuskan untuk kembali bermain dan memperingati teman-temannya jika IOI mulai menyasar ke kehidupan nyatanya. Tetapi saat Parzival akan masuk ke dalam dunia nyata, ia tiba-tiba disekap oleh seseorang yang tak ia kenali. Parzival pun dibawa ke sebuah gedung tua dan dipertemukan dengan seorang wanita cantik. Disitulah Parzival baru menyadari jika wanita itu adalah wanita di balik pemain bernama Artemis. Artemis memperkenalkan dirinya jika ia bernama asli Samantha. Lalu di sana mereka berbincang, menghabiskan waktu berdua, dan tentunya berdiskusi tentang petunjuk kunci kedua. Setelah mereka berdiskusi cukup lama, akhirnya mereka memutuskan untuk mencari petunjuk melalui film favorit Halliday, yaitu The Shining. Parzival bersama rekan-rekannya pun langsung mendatangi jurnal Halliday untuk melompat ke tahun di mana Halliday menonton. Sesampainya di sana mereka langsung masuk ke dalam film The Shining. Terlihat mereka terpaku oleh sebuah mesin ketik. Namun tidak dengan Aech yang tiba-tiba melihat bola menggelinding ke arahnya. Merasa penasaran, ia pun langsung membawa bola tersebut. Dan tiba-tiba ia bertemu dengan dua orang anak perempuan yang mengajaknya untuk bermain. Tetapi tiba-tiba kedua anak perempuan itu berlari. Hingga Aech berusaha untuk mengejarnya. Tetapi ia justru terjebak ketika darah segar mengalir dari balik pintu. Berusaha menghindari, Aech memasuki sebuah kamar yang di dalamnya terdapat seorang wanita sedang mandi. Ia pun meminta maaf karena berlaga tidak sopan. Namun wanita itu terus mendekati Aech hingga perlahan berubah menjadi zombie yang sangat menyeramkan. Wanita itu tiba-tiba menyerang Aech menggunakan sebilah pisau hingga akhirnya Aech tenggelam dan tiba-tiba muncul di sebuah labirin. Di sana ia lagi-lagi diteror oleh wanita zombie tersebut. Beruntung setelah cukup lama terjebak ia berhasil dikeluarkan oleh Parzival dan Artemis. Kemudian mereka dengan cepat berlari dan berusaha menuntaskan misi tersebut. Saat mereka hendak pergi, Aech mengatakan jika ia melihat foto dari Halliday dan Kira yang terpotong. Karena kembali mendapat petunjuk, mereka pun dengan segera pergi ke kamar bernomor 237 untuk menemui Kira dan menyelamatkannya. Sesampainya mereka di sana, ternyata Kira sedang berdansa dengan puluhan zombie mengambang. Akhirnya Artemis pun langsung melompat ke arah para zombie untuk menyelamatkan Kira. Cukup lama bergelut dengan para zombie yang mengajaknya berdansa, Artemis akhirnya berhasil membawa Kira pergi dan ia lalu mengajaknya berdansa. Saat tangan Artemis dan Kira bersentuhan, Anora lagi-lagi muncul dan memberikan kunci keduanya. Tim pun berhasil memenangkan kunci kedua. Kini tersisa kunci terakhir yang harus mereka tuntaskan. Setelah klan milik Parzival berhasil memenangkan kunci kedua, pemain lain berbondong-bondong menyelesaikan permainan itu. Namun mereka justru ketakutan ketika memasuki film The Shining yang sangat menyeramkan. Kembali pada Parzival dan Artemis yang berdiskusi untuk kunci ketiga. Saat mereka sedang berdiskusi, sebuah cahaya terang tiba-tiba masuk ke arah gedung milik Artemis. Dan ternyata itu adalah pasukan IOI. Merasa ada ancaman, Artemis langsung menyuruh Parzival untuk pergi ke sebuah lorong yang akan membawanya keluar melalui pintu luar. Sementara Artemis menyerahkan dirinya, yang mengharuskan ia bekerja pada IOI di dunia Oasis.
Saat Parzival telah berhasil keluar, ia tiba-tiba bertemu dengan seorang wanita yang mengejutkannya. Ia adalah Aetz. Lalu tak lama kemudian, mereka berdua kembali bertemu dengan Toshio di balik pemain Daito. Dan setelah mereka masuk ke dalam van, di sana mereka bertemu dengan pemain terakhir, yaitu So, yang masih berumur 11 tahun. Akhirnya, tim tos tangan berhasil berkumpul untuk membebaskan Artemis. Namun perusahaan IOI justru terlebih dahulu menemukan cara untuk mendapatkan kunci ketiga. Dengan bermain permainan adventure, sebanyak 2.600 pegawai AOI dikerahkan untuk mengalahkan permainan itu. Sementara demi mempertahankan dari para pemain lain, Sorrento menyuruh Airok untuk mengeluarkan bola magis yang bisa melindungi kastil dari para pemain lain. Akhirnya Airok membacakan mantra dan tak berselang lama kastil langsung dilindungi oleh sebuah lingkaran. Setelah merasa pekerjaannya selesai, Sorrento pun langsung memutuskan untuk keluar dari akun miliknya. Tetapi tiba-tiba ia ditodong senjata oleh Parzival dan Daito yang berada di dunia nyata. Lalu, Parzival meminta kode akses untuk masuk ke pusat server, letak di mana Artemis dipekerjakan. Karena tak bisa melakukan apa-apa, akhirnya Sorrento memberi mereka sebuah kode akses. Lalu Daito diminta untuk mengawasi. Sementara Parzival menghampiri Aetz yang sedang bekerja. Rupanya mereka tak benar-benar mendatangi Sorrento di kehidupan nyata, melainkan Aetz meretas sistem milik Sorrento dari jarak jauh sehingga ia merasa itu adalah dunia nyata. Kemudian Aetz dengan cepat membebaskan Artemis, dan setelah Artemis berhasil lolos, Parzival lalu memintanya untuk pergi ke planet Kiamat dan menunggu aba-abanya. Sementara itu di dalam ruangan, Sorrento mencoba untuk menyogok Daito. Tetapi Daito tak semudah itu untuk disogok oleh uang. Namun saat Sorrento sedang bersender, ia melihat ke arah kaca yang memantulkan dunia oasis. Disitulah ia baru tersadar jika dirinya bukan ditodong di dunia asli. Sorrento langsung membuka prismanya dan dengan cepat pergi ke pusat server. Tetapi sesampainya ia di sana, Artemis telah menghilang. Lalu scene berpindah pada dunia oasis, di mana klan tos tangan telah berkumpul di planet Kiamat. Di sana Parzival mengunggah siaran langsung yang menyatakan jika dunia oasis tengah dihancurkan oleh sebuah perusahaan besar yang bernama IOI. Perusahaan itu berencana untuk menghalalkan segala cara demi memenangkan sayembara yang Halliday ciptakan. Dan kini atas nama Parzival, Artemis, Aetz, So, dan Daito, dan tentunya Halliday, ia meminta kepada seluruh pemain Oasis untuk membantunya menghancurkan permainan licik yang perusahaan IOI perlihatkan. Lalu setelah itu, Aetz segera mengaktifkan Iron Giant. Sementara di luar, tak lama kemudian muncul pemain berbondong-bondong pergi menghampiri Parzival untuk membantunya menghancurkan IOI. Di satu sisi, Sorrento yang melihat kejadian itu mencoba ditenangkan oleh Airok. Di sana, ia mengatakan jika rencana mereka tak akan gagal. Akhirnya perang pun terjadi. Para pemain individu Oasis melawan para pekerja yang bekerja untuk perusahaan IOI. Saat tim sedang berfokus bertempur dan bermain di dalam van milik Aetz, salah satu anak buah Sorrento justru sedang berkeliling untuk mencari keberadaan van tersebut. Di perjalanan, anak buah Sorrento melihat semua orang tengah memainkan Oasis di pinggir jalan untuk memberantas para IOI. Karena tak ada jalan keluar selain melawan, Sorrento akhirnya mengeluarkan senjata terakhir yang ia miliki, yaitu sebuah perubahan bentuk menjadi dinosaurus untuk menghentikan siapapun yang berusaha mendekati kastil. Tak cukup tenaga hanya mengandalkan Iron Giant milik Aetz, Parzival memanggil Daito untuk segera bergabung dan membantu mereka. Saat itu Daito terlihat sedang bermeditasi sejenak. Namun tak lama kemudian ia membuka matanya dan mengatakan jika ia akan berubah bentuk menjadi Gundam. Akhirnya Daito bergabung. Ia merubah bentuknya menjadi Gundam dan langsung membantu rekan-rekannya melawan dinosaurus dari perubahan wujud Sorrento. Daito berusaha menghentikan Sorrento meskipun dalam bentuk ia kalah jauh. Dan akhirnya setelah 1 menit Daito berjuang, ia harus gugur ketika dirinya kembali menyusun. Sorrento pun dengan mudah membakar karakter avatar Daito hingga ia tewas. Setelah itu, Parzival dan kawan-kawan terus berusaha untuk meraih kastil. Dibantu oleh Artemis, Aetz, dan So,
Parsifal akhirnya berhasil meraih kastil setelah Artemis berhasil menghancurkan perubahan Sorrento dengan meledakkan kepalanya. Namun tentu saja meskipun Parsifal telah berhasil meraih kastil, ia tidak begitu mudah untuk memasuki kastil tersebut. Karena di pintu penjagaan terdapat Aerox yang harus ia taklukkan. Aerox yang telah siap dengan segala persiapannya mulai menembaki Parsifal dan Artemis. Tetapi pergerakan yang sangat baik ditunjukkan oleh Shaw ketika ia melemparkan sebuah shuriken. Shuriken itu tepat mengenai tangan dari Aerox yang membuatnya terpotong. Karena hal itulah Aerox memutuskan untuk mundur dari pintu penjagaan. Setelah merasa cukup aman, Parsifal lalu meminta Artemis untuk segera keluar dari akunnya. Karena Parsifal rasa ia masih bisa untuk melawan mereka. Hal itu Parsifal lakukan demi menyelamatkan Artemis yang bermain di perangkat milik IOI. Karena di luar saat Sorrento telah dikalahkan, ia berusaha mencari keberadaan Artemis. Mendapat perintah dari Parsifal, Artemis rupanya menolak. Karena terus menolak, Parsifal meminta Artemis untuk menemuinya di sebuah sungai. Lalu tiba-tiba ia menembak Artemis hingga Artemis pun harus tewas. Lalu Artemis dengan cepat keluar dari gedung IOI dan bersembunyi. Sementara itu, Parsifal langsung bergerak dan berhasil menghampiri permainan adventure. Namun sesampainya di sana ia kembali didatangi oleh Sorrento dan Aerox yang tengah menyekap Shaw. Di sana Sorrento kembali menawarkan penawaran terakhirnya pada Parsifal, di mana kali ini Sorrento akan memberikan 50 juta agar Parsifal mau menyerahkan seluruh kuncinya. Namun lagi dan lagi Parsifal menolak hal itu karena ia merasa Sorrento tak layak untuk menjadi pemenang. Karena penawarannya tak kunjung diterima, Sorrento tiba-tiba mengeluarkan sebuah bom pemusnah massal, di mana jika ia mengaktifkan bom tersebut, maka seluruh pemain akan tewas dengan seketika. Lalu Sorrento pun mengaktifkan bom itu, dan ia langsung berkelahi melawan Parsifal. Sementara Aerox dan Shaw dengan cepatnya kabur. Pertengkaran antara Parsifal melawan Sorrento dimenangkan oleh Parsifal dengan sangat mudah. Tetapi Sorrento yang terkenal akan kelicikannya langsung menekan tombol aktif pada bom miliknya. Sehingga bom tersebut meledak dan memusnahkan semua pemain. Kini tak ada satupun pemain yang berjajar di papan klasemen. Semua musnah, termasuk Parsifal. Namun saat Shaw dan lain-lain telah keluar dari permainan, ia masih melihat Parsifal yang ternyata masih hidup. Dan ternyata Parsifal membawa sebuah koin dari kurator yang menyebabkan dirinya mendapatkan kehidupan kedua. Akhirnya Parsifal dengan cepat menyelesaikan permainan adventure tersebut dan ia layak mendapatkan kunci ketiga. Saat Parsifal telah berhasil memenangkan kunci ketiga, akhirnya Parsifal dengan cepat menyelesaikan permainan adventure tersebut dan ia layak mendapatkan kunci ketiga. Saat Parsifal telah berhasil memenangkan kunci ketiga, sebuah pintu rahasia tiba-tiba muncul di hadapannya. Ia pun berusaha untuk memasukkan ketiga kunci yang telah ia miliki. Namun tiba-tiba mobil van milik mereka diganggu oleh para IOI. Para pegawai IOI dan termasuk para pemain lainnya sangat bersemangat ketika Parsifal sedang berusaha memasukkan ketiga kunci tersebut. Dan pada akhirnya Parsifal berhasil membuka pintu itu. Lalu sebuah ruangan penuh emas pun muncul. Tak lama kemudian Anorak datang dan meminta Parsifal untuk menandatangani kontrak agar ia bisa segera menguasai permainan Oasis. Tetapi saat Parsifal hendak menandatangani kontrak, ia teringat jika itu adalah kesalahan dari pemilik Oasis yaitu Halliday. Karena di saat yang sama Halliday mengeluarkan rekannya yaitu Morrow. Ia pun langsung menolak penandatanganan kontrak tersebut karena ia tak mau melakukan kesalahan Halliday. Rupanya apa yang Parsifal lakukan adalah perbuatan yang sangat baik karena Anorak tiba-tiba berubah menjadi Halliday yang asli dan langsung menceritakan awal mula ia membentuk Oasis. Kemudian setelah bercerita cukup lama, Halliday memberi Parsifal sebuah hadiah, telur Paskah berwarna emas yang mengkilat. Saat Parsifal sedang menerimanya, di luar mobil van Sorrento yang membawa sebuah pistol langsung berusaha menghampirinya. Tetapi para penduduk di sekitar van langsung berusaha menghadang pergerakannya. Tetapi karena Sorrento membawa pistol, mereka ketakutan dan membiarkan Sorrento menghampirinya. Saat Sorrento membuka pintu, ia sangat terkesima ketika warna emas dari telur Paskah terlihat olehnya.
Lalu tak lama kemudian, para polisi datang dan menangkap Sorrento beserta anak buahnya. Lalu setelah itu, Parzival keluar dari game. Dan ia tiba-tiba didatangi oleh Morrow yang memintanya untuk segera menandatangani penyerahan perusahaan game Oasis. Betapa terkejutnya Parzival dan rekan-rekannya. Parzival pun lalu memutuskan untuk membagi saham perusahaan kepada 5 rekannya. Dan ia pun mulai mempekerjakan Morrow sebagai penasihat perusahaan. Dan setelah perusahaan diambil alih oleh Parzival, kini Oasis semakin maju. Perusahaan IOI dilarang beroperasi. Sementara Oasis memutuskan untuk memberi jadwal hari libur demi menekan tingkat kegiatan di dunia nyata. Pertama,